Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku akan perkenalkan sebelumnya. Aku Aditya Nandita Dharma Putra, NIM 132191043, jurusan Teknik Elektro. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang simulasi dari sinyal generator dan juga osiloskop. Yang mana tugas ini telah diberikan oleh dosen praktikum saya, yaitu menjelaskan tentang 5 pertanyaan ini. Yang pertama yaitu cara mengeset sinyal yang dihasilkan oleh sinyal generator, fungsi semua tombol dan selektor pada sinyal generator, fungsi semua tombol dan selektor pada osiloskop, maksud dari volts per diff dan time per diff pada osiloskop, lalu mendemokan pemecahan output sinyal generator pada minimal 3 frekuensi yang berbeda, seperti order ratusan kilohertz, dan hertz, dengan ketiga bentuk sinyal yang ada. Dengan cara mengeset vertical post, mengeset horizontal post, dan juga gimana cara agar grafik pembacaan yang bagus pada layar osiloskop yang memungkinkan pengamat melakukan analisis pada sinyal yang diamati. Nah, jadi mulai saja, mungkin saya tidak akan menjelaskannya secara runtut, tetapi saya akan mencoba untuk mencakup semuanya sebaik mungkin. Yang pertama mengenai tentang mengeset sinyal yang dihasilkan oleh sinyal generator. Yang pertama kita harus tahu dulu pada gambar sebelah kiri, yang merupakan bagian dari sinyal generator adalah bagian yang kecil. Sedangkan bagian yang besar merupakan bagian yang kita sebut dengan osiloskop. Pada sinyal generator terdapat yang namanya frekuensi selektor, yang mana frekuensi selektor pada saat ini terdiri dari 1, 10, 100, 1000, 10.000, dan 100.000 K. Nah, kenapa sih ada frekuensi? Sebagaimana yang kita tahu, bahwa sinyal tersebut memiliki periode. Karena memiliki periode, tentunya juga memiliki frekuensi. Nah, apa sih cara jika kita tidak menginginkan angka yang bulat seperti ini? Nah, itulah guna dari tombol frekuensi multiplier, yang mana misalkan kita mengambil 10 dan kita ingin mengambil angka misalnya frekuensinya 12, maka kita bisa mengeset fungsi dari tombol frekuensi multiplier dengan cara menggesernya kepada 1,2 dan mendapatkan frekuensi yang berbeda, yaitu 12, karena 12 didapatkan dari 10 dikali dengan 1,2. Apa sih yang terjadi dengan gelombangnya? Jika kita lihat sekarang gelombangnya itu menjadi lebih rapat dibanding yang sebelumnya. Nah, lanjut ke DC offset. Nah, DC offset itu apa? Nah, DC offset itu adalah simpangan dari titik awal terhadap sinyal. Contohnya, misalkan awal ini kan 0, jadi sinyalnya berada pada horizontal yang tersedia. Tapi jika kita mengubahnya menjadi, misalnya nih, saya ubah menjadi 1. Nah, atau kita ubah menjadi 3. Maka kita akan melihat bahwa gambar atau sinyal yang didapat itu bergerak dari naik ke atas dari yang sebelumnya. Otomatis semua nilai sinyal yang ada pada awalnya akan ditambah dengan 3. Nah, begitu juga jika kita menurunkannya, maka semuanya akan turun. Oke, saya akan mengembalikannya ke titik awal lagi, yaitu pada saat 0. Nah, lalu di sinyal generator juga terdapat bentuk-bentuk lain di samping sinyal sinusoidal, yang mana kita bisa coba, mungkin ini saya pembuka dulu biar lebih jelas. Pertama, yaitu sinusoidal. Setelah itu kita ubah menjadi sinyal gerigi segitiga. Setelah itu juga ada sinyal yang kotak seperti ini. Nah, kegunaan dari macam-macam jenis sinyalnya itu akan kita bahas sesuai nantinya pada saat praktikum ini. Setelah itu, lanjut kepada amplitude. Nah, pada saat sekarang ini disetel bahwa amplitudenya itu adalah 4. Berarti dapat kita hitung bahwa ini merupakan 4 ke atas dan 4 ke bawah. Lalu jika kita ubah menjadi 2, maka dia akan mengecil. Karena
amplitudenya itu 2 ke atas dan 2 ke bawah. Begitu juga jika kita besarkan, maka gambarnya akan semakin besar karena lebih dari yang normal awalnya kita bikin, yaitu 4. Kita biasakan lagi. Nah, mungkin lanjut kita ke bagian fungsi semua tombol dan selektor pada osiloskop. Jika diperhatikan, kita tahu bahwa ada yang namanya pertama pulse per diff. Nah, jadi sebenarnya pulse per diff itu jika perhatikan, kita kan lihat nih bahwa di osiloskop ada kotak-kotak. Nah, jadi kotak-kotak itu melambangkan nilai suatu. Misalnya nih terhadap yang vertikal, titik vertikalnya. Jadi tiap kotak ini kalau misalnya kita ke setel kedua, berarti satu kotak itu melambangkan dengan 2. Lalu satuannya 2 gitu. Berbeda dengan misalnya kita jadikan dia ke 1. Misalnya kita jadikan 1. Otomatis dia akan lebih besar, yaitu 4. Kalau misalnya kita jadikan 5, saya jadikan 5, nah dia akan lebih mengecil. Karena satu kotak itu bernilai 5, sedangkan tadi kita tahu bahwa amplitude dari sinyal kita yaitu 4. Tentu saja nilainya itu tidak akan sampai satu kotak. Lanjut ke bagian vertikal, time per diff dulu deh. Time per diff itu adalah pengecekan berdasarkan titik horizontalnya, atau jika kita lihat pada sinyal bagian atas ini, yang warna merah ini adalah waktu sinyal pada saat waktu ke X gitu. Jadi kita lihat ini kan besar ya kayak gini ya. Jadi itu dapat diatur dengan time per diff. Misalnya jika kita mengecilkannya atau melakukan pembesaran, nah jadi itu akan besar. Pas saat ini besar, kita juga akan mudah untuk memantau seperti ini. Dan apabila kita perkecil, maka dia akan berbentuk garis seperti ini. Oke, kita lanjut ke bagian trigger. Pada bagian trigger, jika perhatikan, trigger itu adalah yang ini dan yang ini. Nah, jika kita turunkan, sebenarnya trigger itu kita cari tahu dulu artinya apa. Sebenarnya arti trigger tersebut dan fungsinya itu adalah pada osiloskop, yaitu untuk memungkinkan kita sebagai pengguna untuk menstabilkan bentuk gelombang tersebut yang berulang, serta menangkap bentuk gelombang, atau mungkin bisa juga membuat gelombang tersebut seolah-olah diam. Kita bisa mengubah frekuensinya terlebih dahulu agar tepat untuk dibaca, atau bisa dibilang biar mudah untuk melihatnya. Misalnya nih, pertama saya ubah dulu bentuknya seperti sinusoidal. Nah, setelah mendapatkan sinusoidal, kita naikin dulu time per diff-nya. Mungkin kita ubah dulu bagiannya, frekuensi. Nah, kan kita udah mendapatkan nih. Terus kita tambah dulu amplitude biar untuk lebih mudah dibaca. Kita anggap deh 5 atau 4. Kita jadikan 4 dan ini kita jadikan ke 2. Setelah kita jadikan itu, kita melihat bahwa garisnya gelombang itu tidak tetap. Nah, jadi kita ubah dulu, kita turunkan triggernya seperti ini. Nah, pada saat kita turunkan trigger, garis seolah-olah berhenti. Nah, setelah ini kita tentu saja akan lebih mudah untuk membaca gelombangnya. Nah, jadi gunanya vertical pulse dan horizontal pulse apa? Pertama, pas sudah kita tahu, oh garisnya berhenti nih. Jadi vertical pulse akan menggeser berdasarkan bentuk vertikalnya seperti ini. Jika saya turunkan, maka gelombangnya akan turun dari titik 0 sumbu Y. Dan jika kita naikkan, maka dia akan naik dari titik 0 sumbu Y. Kita normalkan lagi. Setelah itu, lanjut ke horizontal pulse. Horizontal pulse gunanya adalah untuk menggeser sedikit demi sedikit gelombang tersebut. Misalkan kita letak pada titik sumbu Y sama dengan 0. Nah, pada titik potong antara trigger yang ini dan yang ini, kita dapatkan titik di sini. Pada titik ini kita tahu bahwa gelombangnya itu turun. Nah, guna dari
tombol H, yaitu pertama kita lihat gelombangnya turun. Nah, lihat di H-nya. Karena tulisannya itu menuju pada falling, makanya gelombangnya juga akan berbentuk turun. Tapi apabila kita ubah menjadi rising, pada titik yang sama, gelombangnya itu sedang menuju naik, bergerak naik. Nah, jadi guna H itu adalah mengubah bagian yang kita teliti. Mungkin pertamanya kita mendapatkan falling, tapi jika kita membutuhkan data pada saat rising, kita dapat mengubahnya dengan menggunakan tombol H seperti ini. Nah, setelah itu mungkin ini yang terakhir untuk bagian tombol, yaitu adalah titik tombol on dan off. Seperti gunanya ya adalah untuk menghidup dan matikan osiloskop. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke bagian pertanyaan nomor 5, yaitu mendemokan pembacaan output sinyal berdasarkan 3 frekuensi yang berbeda. Yang pertama kita coba pada saat ratusan kilohertz. Pada saat ratusan kilohertz, kita mendapatkan bahwa sinyal yang didapat atau yang dibaca pada osiloskop itu tidak jelas. Nah, jadi untuk memperjelasnya, kita harus menurunkan time per diff-nya dulu menjadi seminimal mungkin sehingga kita dapat membacanya dengan baik. Misalkan seperti ini, saya ambil di 10 biar lebih jelas. Nah, pada saat di bagian sini kita dapat melihat bahwa baru bisa gitu untuk melihat sinyal tersebut dengan jelas. Nah, pada saat ini baru kita pengamat memungkinkan untuk melakukan analisis terhadap sinyal karena sudah mulai jelas kan untuk sinyalnya. Nah, pada saat 1 kilohertz. Nah, pada saat 1 kilohertz kita kan mendapatkan bentuk sinyal yang berbeda lagi nih. Nah, cara yang sama kita gunakan yaitu dengan mengubah time per diff-nya. Kita ubah menjadi, nah, pada saat 1 mili kita lihat bahwa gelombangnya itu udah mulai bisa untuk dibaca. Nah, trigger untuk bagian vertical pulse dan horizontal pulse sebaiknya diatur ke bagian sumbu Y dan sumbu X-nya aja, biar untuk mudah dalam pembacaan. Nah, dengan bentuk sinyal yang seperti ini tentunya kita udah bisa untuk membacanya lebih baik. Lanjut ke bagian hertz saja. Misalkan saya ambilnya di 100, terus saya kalikan dengan 5. Saya dapatkan yaitu gelombang dengan frekuensi 500. Nah, kita lihat gambarnya itu tidak penuh dan ini sangat susah untuk diteliti karena kita belum mendapatkan bentuk dari satu gelombang. Nah, cara yang sama kita gunakan yaitu dengan menaikkan time per diff-nya. Pada saat 10 mili kita lihat bahwa time per diff-nya itu sudah mulai jelas. Sedangkan kalau misalnya 1 masih kayak susah gitu karena belum sampai satu gelombang. Jadi kita ubah ke 10 aja. Dan kita sudah mendapatkan frekuensi gambaran dari beberapa gelombang. Nah, pada saat seperti ini barulah kita dapat membacanya dengan mudah. Berarti pada saat yang tadi yang ratusan, kita harus mengubah time per diff-nya itu sekecil mungkin agar dapat membaca ratusan. Karena pada saat 100, saya ubah ke 100 kembali, dan kita mengubahnya, anggap deh 100 saja gitu. Nah, itu sangat kecil, sangat susah untuk dibaca. Sedangkan time per diff di sini terbatas di 0,1 mili. Dan pada saat ini pun sangat susah untuk dibaca. Sedangkan pada saat 10K dan lainnya kita masih bisa membacanya pada saat time per diff-nya itu 0,1 M. Lalu pada saat yang ya 1000-an atau 2000-an kita dapat mengubahnya kembali menjadi 1 mili untuk membaca. Pada saat 100 mungkin 100-an gitu. Nah, kita ubah aja gitu. Jadi semakin kecilnya frekuensi kita dapat menilai bahwa time per diff-nya itu juga akan semakin besar. Jadi berbanding terbalik antara frekuensi pada sinyal generator dengan time per diff pada osiloskop. Nah, mungkin hanya sekian yang saya dapat sampaikan. Terima kasih telah mendengarkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.